Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi di Apa Kata Alkitab untuk orang muda. Hari ini kita akan berbicara tentang tema cara mengatasi stres dari Mazmur pasal 94 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan bagian kebenaran firman Tuhan ini sehingga kita belajar bersama-sama bagaimana cara mengatasi stres berdasarkan apa yang disampaikan di dalam Mazmur pasal 94 ayat 17 sampai ayat 19. Firman Tuhan mengatakan ayat 17, "Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kita akan berbicara tentang cara mengatasi stres dengan melihat pada ketiga ayat ini. Lalu kita mungkin bertanya, pengertian stres itu sebenarnya apa? Stres adalah reaksi dari dalam diri kita, baik itu secara kejiwaan maupun secara jasmani, terhadap tuntutan-tuntutan yang datang pada diri kita, baik itu dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Stres umumnya menyebabkan beberapa gejala, baik itu gejala secara fisik, gejala secara emosi, maupun secara kognitif. Nah, ini menarik untuk saya harus sampaikan hal ini sebelum kita masuk ke dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Bagaimana untuk mengatasi stres tersebut? Kita mengenal gejalanya dulu. Secara fisik yang terjadi itu adalah ketika seseorang stres, dia bisa jadi dia menjadi lemas, jadi pusing, jadi migrain, dia menjadi sakit kepala yang membuat tegang. Kalau teman-teman orang muda merasakan ada sakit kepala yang rasanya sangat tegang sekali, bisa jadi itu terjadi karena teman-teman sedang stres. Bisa juga terjadi gangguan pencernaan, baik itu susah buang air besar ataupun malah sering buang air besar karena terjadi diare. Dan bisa juga jantung menjadi berdebar-debar, bukan karena lagi jatuh cinta, tapi memang kita tidak tahu alasannya, tetapi tiba-tiba kita merasa bahwa jantung kita berdebar-debar. Itu bisa jadi salah satu tanda fisik bahwa teman-teman sedang ada dalam kondisi stres. Bisa juga karena teman-teman menjadi sering batuk dan pilek, bisa juga menjadi sering terganggu tidurnya, dan kaki tangan terasa dingin dan berkeringat. Itu beberapa tanda atau gejala dari stres secara fisik yang saya bagikan buat kita. Sedangkan secara emosi, ketika seseorang stres, dia biasanya menjadi orang yang moody. Suasana hatinya gampang untuk berubah. Sebelumnya 5 menit lalu dia masih bisa tertawa terbahak-bahak, tetapi 5 menit kemudian dia menjadi marah-marah. Nah, orang yang moody ini bisa juga terjadi karena dia sedang stres. Dan kedua adalah orang yang stres secara emosi bisa menyebabkan dia untuk menjadi rendah diri. Dia bisa merasa kesepian. Kesepian bisa terjadi karena seseorang sebenarnya dia tidak sadari dia sedang ada di dalam masa stres. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah orang yang sedang merasa stres secara emosi, dia merasa tidak berguna, dia mudah bingung, dia mencoba untuk menghindar dari orang lain, dan masih ada banyak lagi gejala secara emosi yang saya tidak sebutkan. Lalu bagaimana dengan kognitif? Gejala kognitif dari orang yang stres itu adalah dia sering lupa. Dia menjadi sulit untuk berkonsentrasi, menjadi pesimis, selalu berpandangan negatif terhadap segala sesuatu, dan bahkan ini menyebabkan dia untuk sering membuat keputusan yang tidak baik terhadap
segala sesuatu. Nah, gejala-gejala ini saya sampaikan kepada rekan-rekan orang muda semua dengan tujuan bahwa silakan engkau mendiagnosa dirimu sendiri hari ini. Apakah engkau sedang stres ataukah engkau tidak stres? Kalau engkau sedang stres, maka kebenaran firman Tuhan ini kiranya dapat menolong engkau untuk mengelola stres tersebut dan menjadi orang yang bisa lebih lagi belajar untuk ketika ada tuntutan-tuntutan yang datang dalam hidupmu yang mungkin itu sulit untuk engkau penuhi, baik itu muncul dari dalam dirimu atau dari luar, engkau bisa mengelolanya sehingga engkau tidak perlu menjadi orang yang tinggal terus-menerus di dalam stres, dan pada akhirnya yang paling buruk adalah engkau bahkan bisa sampai pada tahap depresi dan mungkin bisa jadi engkau akan menjadi salah satu bagian dari pasien rumah sakit sumber waras. Kalau tadi kita sudah melihat tentang bagaimana gejala-gejala dari stres itu sendiri, maka sekarang kita melihat pada kebenaran firman Tuhan untuk bagaimana cara mengatasi stres ketika kita mulai mendiagnosa, wah saya ini kayaknya tanpa saya sadari saya sudah ada di dalam level stres. Nah, kita akan belajar bersama dari Mazmur pasal 94 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Cara mengatasi stres yang ditawarkan oleh pemazmur ini, saya akan mulai membawa kita untuk melihat ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan, ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Rekan-rekan orang muda, tadi saya katakan bahwa stres itu terjadi karena adanya satu tuntutan untuk kita harus memenuhi hal tersebut. Baik itu mungkin dari dalam diri kita atau dari luar diri kita. Saya membuatnya menjadi lebih sederhana, misalnya ada satu tuntutan dari dunia pekerjaan tentang satu deadline pekerjaan tertentu yang harus kita penuhi, sedangkan pada waktu tersebut mungkin kita juga sedang mengerjakan hal yang lain, dan hal yang baru diberikan buat kita ini ternyata mau tidak mau harus dikerjakan karena benar-benar urgent sekali. Pada saat hal itu terjadi, maka itu membuat kita menjadi stres karena pada saat tersebut kita juga sedang mengerjakan sesuatu yang lain yang juga penting. Tetapi yang satu yang sedang muncul sebagai tuntutan ini juga membutuhkan kita untuk harus benar-benar mengerjakannya. Karena apa? Karena ini juga adalah satu hal yang urgent. Maka pada saat itu yang terjadi adalah orang tersebut pasti akan tertinggal di dalam stres. Dia pasti akan mengalami stres. Nah, di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa ketika aku berpikir kakiku goyah. Rekan-rekan coba berhenti dan sejenak memikirkan kenapa kaki bisa goyah. Saya memahaminya bahwa ketika kaki seseorang itu goyah, karena itu terjadi ketika seseorang sedang mengangkat satu beban yang berat, dan beban itu hampir-hampir melampaui kemampuan dia untuk mengangkat satu beban. Orang-orang pekerja keras seperti di pasar-pasar yang mengangkat barang atau di toko-toko bangunan, karyawan-karyawan yang mungkin biasa mengangkat barang-barang yang berat. Yang terjadi adalah ketika mereka mengangkat satu beban dan itu hampir melampaui kekuatan mereka, biasanya kaki itu sampai gemetar. Nah, gambaran ini yang dipakai oleh pemazmur, ketika kakiku gemetar atau kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Maka yang pertama cara untuk mengatasi stres adalah engkau harus mengingat akan kasih setia Tuhan. Ratapan mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap waktu, besar kesetiaan Tuhan. Kita harus selalu belajar membantu diri sendiri untuk mengingat tentang kasih setia Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kasih-Mu ya Tuhan menyokong aku.
Kita harus tetap membantu diri kita atau membantu pikiran kita untuk terus belajar mengingat tentang kasih setia Tuhan yang menyokong saya dan rekan-rekan orang muda sekalian. Menyokong artinya menyanggah supaya jangan roboh. Artinya ketika kita sedang mengangkat satu beban yang tampaknya hampir melampaui dari kekuatan kita untuk mengangkat satu beban tertentu. Pada saat itu ketika ada reaksi dari dalam diri kita untuk membuat kita ada di dalam zona stres, maka pada saat itu kita harus mengingat bahwa ada kasih setia Tuhan yang sedang menyanggah dirimu dan diri saya. Kita harus selalu mengingat akan kasih setia Tuhan yang begitu besar. Kasih Tuhan ini berbicara tentang bagaimana ekspresi dari loyalitas Allah terhadap kovenannya, terhadap janji Allah, terhadap perjanjian Allah dengan umatnya, terhadap apa yang sudah Allah janjikan terhadap umatnya. Pada saat Allah berjanji untuk akan menunjukkan kasih setianya pada umatnya, Dia tidak membutuhkan persetujuan dari saya dan saudara untuk Dia bisa menunjukkan kasih setianya tersebut. Tetapi Dia akan selalu menunjukkan kasih setianya karena Dia loyal terhadap janjinya tersebut. Kasih Allah terhadap umatnya tidak ditentukan oleh apakah orang tersebut mau menerima kasihnya tersebut atau tidak. Dia telah mengasihi setiap orang, setiap ciptaannya. Dia telah mengasihi mereka. Yang membedakannya adalah apakah orang tersebut mau meresponi tentang kasih setia Allah yang besar itu atau tidak. Allah tetap mengasihi kita meskipun kita sedang diperhadapkan dengan tuntutan beban hidup yang begitu berat. Allah tidak berkurang kasih setianya kepada saya dan saudara ketika kita ada dalam situasi yang berat dan penuh dengan ketegangan-ketegangan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan itu selalu sama buat saya dan rekan-rekan orang muda sekalian. Yang diperlukan adalah kita harus mengingat tentang kasih tersebut untuk membantu kita kembali tenang, kembali nyaman, kembali feel safe. Kita merasa bahwa kita aman karena ternyata ada kasih setia Allah yang selalu menyokong saya dan rekan-rekan sekalian. Buatlah alarm di dalam dirimu ketika engkau berhadapan dengan tuntutan-tuntutan, masalah-masalah yang datang muncul begitu besar dan seolah-olah engkau tidak mampu untuk mengangkatnya. Buat alarm di dalam dirimu untuk selalu mengingat akan kasih setia Tuhan. Yesus sedang bersama dengan saya ketika saya sedang mengangkat beban ini. Yesus sedang bersama dengan saya ketika saya sedang berhadapan dengan situasi sulit ini. Yesus sedang bersama dengan saya ketika saya sedang berjuang dengan kesehatan saya ini. Yesus sedang bersama dengan saya ketika saya sedang berjuang dengan karir saya ini. Yesus sedang bersama dengan saya ketika saya sedang berjuang untuk menyelamatkan pernikahan saya ini. Yesus sedang bersama dengan saya ketika saya ada di dalam perjuangan-perjuangan untuk menghadapi setiap tekanan-tekanan kehidupan yang datang di dalam kehidupan saya. Saudara harus tetap membantu dirimu untuk terus mengingat akan kasih setia Tuhan. Jangan pura-pura lupa tentang kebaikan Tuhan, karena Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Kasihnya tidak berkurang. Dia ada buat saya dan saudara. Dia ada bagi kita. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau ada dalam situasi yang menuntut engkau dan membuat engkau dikondisikan untuk stres, pada saat itu engkau harus ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah buat engkau. Dia mengasihi engkau, Dia mencintai engkau, dan Dia ada buat saya dan rekan-rekan muda sekalian. Cara untuk mengatasi stres yang ditawarkan oleh Mazmur pasal 94 ayat 18 ini sangat menolong saya secara pribadi juga untuk
bagaimana ketika ada sesuatu yang datang, yang muncul, yang hampir-hampir seolah-olah melampaui kekuatan saya ingat bahwa kasih setia Tuhan itu yang menyokong saya untuk melewati masa-masa yang berat tersebut. Doa saya adalah apapun keadaan saudara saat ini, mungkin engkau sedang berjuang dengan kesehatanmu, mungkin engkau sedang berjuang dengan ekonomimu, mungkin engkau sedang berjuang untuk karirmu, mungkin engkau sedang berjuang menyelamatkan keluargamu, mungkin engkau sedang ada di dalam titik-titik yang sulit saat ini, seolah-olah itu melampaui kekuatanmu. Tapi kau harus ingat baik-baik bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Jika engkau pernah mengalami ditolong Tuhan di hari kemarin, di bulan kemarin, di tahun kemarin, dengan cara-caranya yang luar biasa, pertolongan yang sama itu masih akan terjadi buat saya dan saudara yang tetap mengingat akan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itulah yang akan menyokong kita. Kasih setia Tuhan itulah yang akan selalu menolong saya dan saudara untuk tidak roboh di masa-masa yang berat dalam hidup kita. Bagian yang kedua yang ditawarkan oleh Mazmur pasal 94 ayat 19 adalah cara untuk mengatasi stres. Yang kedua adalah, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Maka yang kedua adalah cara untuk mengatasi stres yang disampaikan oleh Mazmur ini adalah engkau harus ingat bahwa ada penghiburan Tuhan buat setiap kita. Yesus berkata di dalam Yohanes, di sana dikatakan bahwa aku akan pergi, tapi aku tidak meninggalkan engkau sendirian. Aku akan mengutus seorang penolong lain yang akan menolong engkau untuk menjalani hidup yang sedang aku percayakan kepadamu. Penolong itu adalah penghibur. Dia akan menghibur engkau untuk melewati setiap hal yang sedang ada di depanmu. Dia akan menghibur engkau dalam hari-hari hidupmu untuk tetap kuat mengiring Yesus. Penghibur yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya. Tujuannya adalah menghibur saya dan saudara ketika kita ada di dalam tekanan-tekanan hidup, ketika kita ada di dalam kesedihan, ketika bertambah pikiran di dalam diri kita, ketika ada beban yang begitu berat yang harus kita pikul, yang harus kita tanggung, engkau harus ingat bahwa penghiburan Tuhan itu selalu menyenangkan jiwaku. Mazmur mau membawa kita untuk mengingat tentang peranan Roh Kudus. Engkau punya penolong lain. Sudahkah engkau meminta bantuan pada penolong itu? Kalau hari ini engkau ada dalam masalah, engkau punya beban yang berat, engkau memiliki sesuatu yang digambarkan oleh Mazmur 94 ayat 19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Itu seperti keadaan yang chaos di dalam pikiranmu. Ada datang banyak pikiran, ada datang banyak hal yang seperti kita dibombardir dari segala arah. Tetapi Mazmur bilang bahwa penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Roh Kudus sebagai penolong siap untuk memberikan penghiburan yang menyenangkan buat jiwamu. Hari ini yang perlu engkau lakukan dimanapun engkau berada saat engkau mendengar bagian kebenaran firman Tuhan ini. Engkau hanya perlu berkata, Roh Kudus penolongku, tolong aku untuk dapat melewati situasi-situasi ini. Roh Kudus penolongku, bantu aku untuk aku dapat menyelesaikan masalah yang sangat besar di dalam hidup saya saat ini. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, mengiring Yesus bukan berarti bahwa kita akan terbebas dari masalah-masalah.
Mengiring Yesus, mencintai Yesus bukan berarti bahwa kita akan free dari tantangan-tantangan hidup. Tetapi Alkitab dengan jelas bahwa karena engkau adalah milik kepunyaanku, maka dunia akan membencimu. Maka sudah sangat jelas di sini bahwa Yesus di dalam Alkitab sendiri menggambarkan kepada kita bahwa masalah itu sudah datang. Ketika saya membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat yang sama juga saya adalah musuh daripada dunia ini. Kenapa? Karena saya adalah milik Kristus. Dan iblis tidak menyukai milik Kristus. Artinya apa? Pada saat yang sama ada masalah yang sudah harus saya siap untuk hadapi. Tetapi Alkitab berkata bahwa penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi saya tidak perlu untuk meletakkan iman saya. Saya tidak perlu untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Saya tidak perlu untuk meninggalkan keyakinan iman yang saya ada miliki saat ini di dalam Yesus Kristus. Karena dunia membenci saya, tetapi saya harus kuatkan hati saya. Saya harus terus berjuang di dalam iman saya ini. Saya harus tetap mengiring Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada penghiburan dari Yesus yang akan diberikan kepada saya melalui Roh Kudus yang diberikannya kepada saya sebagai penolong untuk saya kuat dalam pengiringan terhadap Dia. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, hari ini apa yang menjadi tantanganmu? Hari ini apa yang menjadi masalah beratmu yang membuat engkau mungkin seperti yang digambarkan oleh Mazmur pasal 94 ayat 19. Bertambah pikiranmu di dalam batin. Bertambah. Saya waktu membacakan ayat ini, saya membayangkan bahwa yang dimaksudkan oleh pemazmur adalah mungkin dia mulai susah tidur. Dia mulai sangat terganggu tidurnya karena bertambah pikiran. Mungkin hilang nafsu makannya. Dia tidak punya selera makan. Bertambah pikiran dalam batinku. Berarti saya sedang membayangkan bahwa pemazmur sedang menggambarkan seseorang yang sedang ada di dalam tekanan beban hidup yang begitu berat. Tapi di bagian B dari ayat 19 dikatakan penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kita harus ingat bahwa ada penghiburan dari Allah yang akan menyenangkan buat jiwa saya dan rekan-rekan muda sekalian. Roh Kudus diberikan bagi saya dan saudara sebagai parakletos yang ada di samping kita, yang siap untuk kita panggil untuk menolong kita ketika kita ada di dalam hal atau masa atau situasi yang kita mungkin tidak mampu untuk mengangkatnya, tidak mampu untuk menanggungnya. Di saat itulah harusnya Parakletos, Roh Kudus itu kita panggil dan kita bilang, penolongku, tolong aku. Berapa banyak kita melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Saya akan membacakan bagi kita dari Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus sebelum ia menyelesaikan pekerjaannya selama 3,5 tahun di dunia ini, dia memberikan kata-kata bagi para muridnya untuk menguatkan mereka. Dia mengatakan bahwa adalah lebih baik aku pergi supaya penghibur itu bisa datang kepadamu. Yesus tahu bahwa akan ada goncangan yang besar yang dihadapi oleh para murid. Karena ada sesuatu yang akan terjadi di luar dari ekspektasi mereka. Mereka berharap bahwa guru mereka, Yesus, yang saya maksudkan di sini adalah akan bersama dengan mereka untuk bertarung di dalam dunia. Dan dia terus melakukan mujizat-mujizat bagi orang-orang banyak. Dan dia menjadi pemimpin yang hebat dengan mendapatkan banyak pengikut.
Tetapi Yesus tahu bahwa sebentar lagi waktunya akan selesai. Kayu salib harus dipikul olehnya. Dia harus berjalan menuju ke Golgota. Dan dia harus menyerahkan nyawanya di atas bukit Golgota. Sebelum peristiwa itu terjadi, dia tahu bahwa dia perlu untuk menyampaikan hal ini kepada para murid. Dia bilang bahwa akan ada penghibur yang aku berikan bagi engkau. Yesus tahu bahwa akan ada goncangan yang luar biasa di dalam diri daripada murid-murid. Mungkin inilah gambaran buat kita orang-orang muda, orang-orang yang mengikut Yesus hari-hari ini. Seringkali ada sesuatu yang terjadi di luar dari ekspektasi kita. Kita berharap A, datangnya B. Kita berharap bahwa semuanya berjalan mulus dan baik-baik saja. Tapi ternyata muncul hal-hal yang kadang terasa seolah kita sulit untuk menghandle-nya. Tapi Yesus bilang bahwa aku memberikan bagimu penghibur. Maka yang kita perlu lakukan adalah kita melibatkan penghibur itu di dalam hidup kita. Supaya kita dapat menerima penghiburan-penghiburan dari Dia. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Jangan anti dengan Roh Kudus. Jangan bilang bahwa Roh Kudus itu hanya topik dari orang-orang karismatik. Bukan. Roh Kudus adalah penghibur yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya. Dia adalah penolong yang sedang ada bersama dengan kita hari-hari ini. Alkitab bilang Yesus pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Maka yang tinggal dengan kita saat ini adalah Roh Kudus. Maka kita harus perlu melibatkan Roh Kudus dalam hari-hari hidup. Karena Dia penolong. Alkitab dengan jelas bilang Dia penolong. Artinya Dia adalah pribadi yang dengan senang hati mau membantu saya dan saudara ketika kita minta bantuan. Ketika engkau ada dalam kesulitan, jangan meminta pertama kali kepada temanmu, orang tuamu, sahabatmu, saudaramu. Tapi kau harus minta pertolongan yang pertama kepada Roh Kudus. Bilang, Roh Kudus bantu saya karena engkau aku percaya sebagai penolong yang diberikan oleh Allah kepadaku. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Harapan dan doa saya adalah ketika engkau mendengar kebenaran ini. Kalau engkau ada dalam masalah-masalah yang sangat menggoda engkau untuk menjadi stres atau memang mengkondisikan engkau menjadi stres, kau harus ingat bahwa ada Parakletos, ada Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan rekan-rekan semua untuk meminta bantuan kepadanya karena Dia adalah penolong kita. Dan penghiburan daripadanya selalu menyenangkan jiwaku. Yang ketiga, kita akan kembali ke ayat yang ke-17. Bagaimana cara untuk mengatasi rasa stres yang dikatakan di dalam ayat 17. Jikalau bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ada penggambaran yang luar biasa di sini bahwa kalau Tuhan tidak menolong aku, maka aku pasti sudah di tempat sunyi. Di terjemahan Alkitab lain dikatakan bahwa nyaris aku ada di dunia orang mati. Maka cara yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk sebagai cara yang dapat kita pakai untuk mengatasi rasa stres dalam diri kita adalah ingatlah akan pertolongan Tuhan. Jangan lupakan bahwa Tuhan pernah menolong saudara. Jangan lupa bahwa Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Jangan lupa tentang pengalaman-pengalaman engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang ada dalam kesulitan ekonomi yang luar biasa. Kau harus bayar tagihan ini, dan itu. Lalu kau merasa kau sangat sulit untuk bagaimana cara bisa menyiapkan uang untuk membayar semua tagihan bil ini. Saya ingin mengatakan bahwa Yesus pernah menolong engkau di masa lampau. Pernahkah engkau punya pengalaman bahwa engkau pernah ditolong Tuhan dalam masalah finansial? Kau harus ingat bahwa Yesus pasti akan melakukannya lagi dengan cara yang berbeda. Ingat, Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dia tidak stuck dengan satu cara tertentu dalam menolong umatnya. Tapi Dia selalu punya
variasi-variasi yang baru. Dia selalu menunjukkan tangannya dengan cara-cara yang luar biasa. Dia selalu membukakan pintu dengan cara-cara yang tak dapat kita mengerti. Dia selalu mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan bagi umatnya dengan cara-cara yang sulit kadangkala diterima oleh akal sehat. Tapi kadangkala juga Yesus menyatakan pertolongan melalui cara-cara normal yang ada, yang kita ikuti prosesnya setiap hari. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa cara ketiga ini adalah cara paling ampuh. Ketika engkau sedang ada dalam masa stres, kau ingat bahwa Yesus pasti menolong engkau. Kau harus ingat tentang pertolongan Tuhan. Kau harus percaya bahwa Yesus pasti tolong engkau. Kalau Yesus tidak tolong engkau, maka pasti engkau akan binasa. Kalau Yesus tidak tolong orang-orang muda, orang-orang percaya, maka pasti kita akan meninggalkan iman kita. Tapi kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena Yesus pasti tolong kita. Dia Allah. Dia Bapa. Saya sangat menyukai konsep Bapa. Orang-orang di dalam Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita memiliki Bapa yang baik. Bapa yang menyediakan. Bapa yang bertanggung jawab. Bapa yang akan melindungi. Dan kita memilikinya. Jadi saya ingin mengatakan bagimu, kalau engkau hari ini sedang stres, kalau engkau sedang putus asa, kalau engkau sedang seperti yang digambarkan oleh Mazmur pasal 94, kaki goyah, pikiran bertambah dalam batin, dan engkau merasa kalau Tuhan tidak tolong, saya pasti akan mati. Maka engkau perlu untuk mengingat bahwa Tuhan yang menolong aku. Engkau harus punya iman bahwa Tuhan pasti menolong aku. Ketika Tuhan menolong engkau bukan berarti bahwa Dia akan menggaransi bahwa bim salah bim semuanya selesai. Tidak. Contoh, kalau Dia ingin memberkati dan menolong engkau dalam masalah finansial, mungkin yang Dia lakukan bukan berarti tiba-tiba ada setumpuk uang di mejamu, lalu engkau bisa pakai itu. Selesai kau berdoa, tiba-tiba ada setumpuk uang di meja, dan engkau bisa pakai untuk menyelesaikan masalah finansialmu. Yesus tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi Dia akan bekerja dengan cara-cara yang luar biasa. Dia mungkin dapat memakai pekerjaanmu untuk mendatangkan laba atau keuntungan yang besar dari sana untuk dapat menutupi kebutuhanmu. Mungkin Dia dapat memakai kenaikan gaji di kantormu. Mungkin Dia dapat memakai tetanggamu. Dia dapat memakai sahabatmu. Dia dapat memakai orang-orang di gerejamu yang tiba-tiba entah kenapa memberikan pertolongan kepada engkau. Memberikan sejumlah uang kepada engkau, yang pada saat mereka memberi, mereka tidak tahu bahwa engkau benar-benar membutuhkannya. Tapi Allah mampu melakukan itu. Saya ingat pada satu waktu, saya lupa di tahun berapa, waktu saya pergi ke satu pedalaman di daerah Kalimantan Barat. Waktu itu saya pergi dengan 2 orang teman saya yang lain. Kami melakukan pelayanan di daerah Silat Hulu, tepatnya di daerah Nangalungu waktu itu. Waktu kami pergi, kami punya uang yang cukup, kami punya tiket, bisa kami sampai di daerah tersebut. Itu satu pedalaman yang susah untuk diakses. Kami pelayanan selama beberapa waktu di sana, melakukan youth camp, pelayanan sekolah minggu, pelayanan kepada orang-orang dewasa, dan kami sangat menikmati pelayanan tersebut. Dan kami ditanya tanggal berapa akan pulang. Kami menyampaikan tanggal tersebut kepada pendeta yang menerima kami di sana dan para majelisnya. Tapi sesungguhnya adalah kami tidak punya uang pada saat itu untuk membeli tiket untuk pulang ke Jakarta. Waktu itu saya masih ada di Jakarta. Dan kami berdoa setiap malam. Kami hanya bilang, Tuhan, kami harus pulang tanggal sekian, tapi kami tidak punya uang.
Kami tidak tahu bagaimana Tuhan akan mencukupkan. Kami tidak punya pikiran, punya ide apa yang Tuhan lakukan. Memang waktu kami berangkat, kami sudah bercerita ke beberapa orang percaya di Jakarta, dan kami bilang doakan kami, dan kalau memang Tuhan memberkati, dukung kami juga secara finansial, karena kami masuk ke pedalaman di Kalimantan Barat untuk melakukan pelayanan di sana. Kami menikmati hari-hari pelayanan kami. Tiba-tiba ada satu keluarga, kebetulan dia juga adalah orang dari Kupang, dan karena mendengar kami adalah orang Kupang, dia mengundang kami ke rumahnya. Waktu dia mengundang, dia hanya bilang datang ke rumah karena lagi ada duren di rumah saya, dan silakan datang untuk menikmati duren. Saya sangat senang sekali mendapatkan undangan untuk makan duren karena saya sangat menyukai duren. Waktu kami datang, kami disuguhkan duren yang sangat enak sekali. Kami menikmati makan tersebut, kami bercakap-cakap, bercerita, kami bertanya sudah berapa lama ada di pedalaman ini. Mereka adalah pasangan suami istri yang karena profesi sebagai guru, mereka mendapatkan tugas ke sana. Dan mereka sudah benar-benar seperti orang di sana, mereka sudah menikmati waktu di sana, dan mereka bilang kami bahkan sudah siap untuk mati di tempat ini. Tidak perlu lagi kami dibawa pulang ke Kupang. Kami sangat menikmati pertemuan tersebut. Di akhir dari makan duren tersebut, si bapak ini mendoakan kami untuk kami tetap dipakai Tuhan untuk melakukan pelayanan, karena pada saat itu kami harus masuk ke satu tempat lagi namanya Tanjung Luar di daerah Silat Hulu ini, dan kami akan melakukan pelayanan. Jadi dia berdoa untuk perjalanan tersebut. Di akhir dari kami harus pulang, bapak ini masuk ke kamarnya dan dia keluar dengan satu amplop. Dia memberikannya di tangan saya dan dia bilang bahwa pakai ini untuk pelayanan. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, saya menerima amplop itu dan saya bawa. Kami pulang ke pastor di mana kami tinggal. Sampai di sana pada malam hari, saya dan dua orang rekan saya ini kami berdoa untuk amplop tersebut dan kami buka. Betapa kagetnya kami, jumlah uang yang kami terima ini cukup untuk membeli tiket 3 orang untuk pulang dari Pontianak ke Jakarta. Dan itu luar biasa, bagaimana Allah menyediakan. Maka apa yang mau saya bagikan buat rekan-rekan sekalian melalui kesaksian ini? Kalau saya pernah punya pengalaman berjalan dengan Tuhan seperti ini, maka saya yakin juga rekan-rekan punya pengalaman pernah ditolong oleh Tuhan. Karena itu ingatlah akan pertolongan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan pasti menolong engkau. Yang perlu engkau lakukan adalah kau datang padanya dan menyerahkan semua beban-beban yang sedang engkau tanggung itu. Menyerahkan semua persoalan yang sedang engkau hadapi. Menyerahkan semua hal yang sedang engkau carry, yang sedang engkau bawa. Yang rasanya itu sangat mustahil untuk bisa engkau tanggung. Engkau hanya datang dan bawa itu kepada Tuhan. Dia Allah kita, Dia Bapa kita, Dia penolong kita. Dia akan siap untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Di dalam Matius dia bilang, ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta, maka engkau akan menerima. Cari, maka engkau akan mendapatkan. Kebenaran ini masih relevan bagi kita semua. Karena itu dimanapun engkau berada, kalau saat ini engkau sedang ada dalam stres, kau harus datang sama Tuhan. Ambil waktu terbaikmu dengan Tuhan. Berdoa, berlutut di tempatmu. Serahkan semua pergumulan-pergumulanmu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Saya sangat menyukai pujian yang berkata, tak usah ku takut, Allah peliharaku. Tak usah ku bimbang, Yesus bersama denganku. Tak usah ku takut, Dia Allah sedang bersama denganku. Dia Allah El Shaddai, yang kalau perlu engkau lakukan adalah engkau memanggil namanya saat ini. Dia Allah yang besar, Allah yang siap untuk mengulurkan tangannya bagi saya dan saudara. Rekan-rekan orang muda yang berbahagia, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya bagikan, cara untuk mengatasi rasa stres adalah engkau harus tetap
mengingat kepada kasih setia Tuhan yang selalu akan menyokong engkau. Yang kedua adalah engkau harus ingat bahwa ada penghiburan dari Parakletos, dari Roh Kudus yang akan menyenangkan jiwamu, yang diberikan kepada saya dan saudara yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga adalah engkau harus ingat bahwa Tuhan pasti tolong engkau. Kau tidak perlu untuk mengangkat bebanmu sendiri. Kau tidak perlu untuk menghadapi situasi sulitmu sendiri. Kau tidak perlu untuk mengandalkan kekuatanmu. Tetapi kau hanya perlu untuk datang kepada Yesus dan percaya bahwa Dia Allah ada bersama dengan kita. Demikian renungan kita hari ini tentang cara mengatasi stres. Doa saya rekan-rekan muda boleh dikuatkan dan ditolong untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan orang muda sekalian.